membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya pemirsa kembali lagi bersama saya Raudloh Rida. Tentunya dalam program Pagi Seru. Ulas berita, no kako-kako. Pada hari ini pemirsa, hari Kamis 16 Januari 2025, tentunya semoga aku berharap teman-teman dan juga pemirsa setia Sultan TV ini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga kesejahteraan. Nah sambil nih ya, ada yang mungkin masih dalam perjalanan atau yang sudah ada di tempat duduk di kantor atau mungkin ada yang masih rebahan. Nah, kita juga sudah menyiapkan beberapa berita yang akan kita ulas pada pagi hari ini. Langsung saja pemirsa, kita buka berita pada pagi hari ini dengan mengulas berita dari luar negeri. Ya, pemirsa, kita juga tahu bahwa polemik nih ya dari drama pemerintahan Korea Selatan masih terus berlanjut. Terbaru nih pemirsa, polemik mengenai Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akhirnya ditangkap dan akan dipenjara di strap cell. Tentunya dari bulan Desember ini terkait adanya darurat yang dilakukan ataupun yang dideklarasikan oleh Presiden Yoon Suk Yeol di media, kemudian juga adanya usaha pemakzulan yang dilakukan oleh masyarakat Korea serta berbagai kontroversi lainnya. Akhirnya ini pemirsa pada kemarin ya Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol diperkirakan bakal ditempatkan di strap cell alias penjara yang terisolasi usai ditangkap. Dilansir dari CNN Indonesia, pemirsa, tim penyidik yang terdiri dari polisi dan pejabat kantor investigasi korupsi untuk pejabat tinggi atau CIO menangkap Yoon Suk Yeol pada kemarin Rabu 15 Januari 2025 usai bentrok nih dengan pasukan pengaman presiden atau Pas Pampres. Dan saat ini Yoon kini telah dibawa ke markas CIO di Gwancheon untuk diinterogasi terkait dugaan pemberontakan buntut deklarasi darurat militernya pada 3 Desember lalu. Nah ini CIO juga memiliki waktu 48 jam untuk menginterogasi Yoon dan setelahnya mereka harus mencari tempat guna mendapatkan surat perintah untuk menangkap secara resmi sang presiden atau membebaskan Yoon Suk Yeol seperti itu. Nah ini juga Yoon diperkirakan bakal ditahan di pusat penahanan Seoul meskipun kantor berita Korea Selatan Yonhap menyebut tidak ada waktu yang cukup untuk membawanya ke sana dalam waktu 48 jam. Terlebih kalau semisal ternyata interogasinya berlangsung lama. Nah ini kalau kita lihat dari statusnya pemirsa, karena Yoon Suk Yeol ini merupakan presiden, kemungkinan ini akan ditempatkan di sel soliter atau strap cell. Nah bahkan di sana tuh cukup ketat juga ya karena para narapidana yang ada di sana, yang tinggal di sana ya ini sebagai tahanan pra-peradilan ini bangun pada pukul 6.30 pagi serta tidur pada pukul 21.00 waktu setempat. Nah ini ibaratnya kalau kita lihat ya ini kan masih bergulir juga bukan hanya drama-drama Koreanya aja yang ramai. Ternyata memang drama dari pemerintahannya pun makin ramai pemirsa dan ini juga tuai menarik perhatian dari berbagai masyarakat di berbagai negara. Belum lagi kalau kita lihat juga kontroversi dari Yoon Suk Yeol ini kan amat sangat banyak. Salah satunya adalah istrinya ya yang ini juga diduga gitu kan ya melakukan tindak korupsi ataupun penyuapan karena menerima sebuah tas yang cukup mahal. Nah ini juga masih berlanjut.
Tapi menariknya sebenarnya pemirsa, kalau kita lihat ya, sejarah dari kepresidenan Korea Selatan ini memang kalau kita lihat banyak juga polemiknya. Jadi dari berbagai gitu ya, dari beberapa presiden yang menjabat di Korea Selatan, pasti gitu ya, ini tuh ada skandalnya. Entah yang sebelum-sebelumnya kita pernah ulas, ada yang sampai bunuh diri, kemudian juga ditahan gitu kan ya, dan skandal-skandal lainnya. Entah ada apa seperti itu ya, dengan pemerintahan ataupun tadi ya, kepresidenan di Korea Selatan. Tentunya bukan sebagai warga Korea Selatan aslinya ya, kita hanya sebagai warga negara yang lain gitu kan ya. Kita juga berharap bahwa dinamika dari pemerintahan Korea Selatan ini agar segera dapat terselesaikan. Nah, selanjutnya nih pemirsa, kalau tadi berita dari Korea Selatan, kita akan tarik ke dalam negeri dan ini ada berita yang cukup mengejutkan karena ada penemuan mayat Brigjen TNI Hendrawan Ostevan di Marunda. Nah, ini dilansir dari berbagai sumber ini pemirsa, seorang Brigjen TNI ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi mengapung di perairan Pelabuhan Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Jenazah Jenderal Bintang 1 TNI itu pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan pada Jumat 10 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Arisyam Indradi menjelaskan, mulanya Ditpol Air Polda Metro Jaya Bribka Andi Maulana ini mendapatkan laporan penemuan mayat dari seorang nelayan. Nah, kemudian setelah mendapatkan pelaporan, akhirnya Ditpol Air ini langsung bergegas mengirimkan petugas termasuk Bribka Andi Maulana untuk mengevakuasi jenazah. Yang ini akhirnya ketika diidentifikasi seperti itu ya, korban tersebut kan memakai baju berstrip-strip, kemudian juga membawa sebuah dompet, dan ketika dilihat identitasnya merupakan seorang Brigjen TNI seperti itu pemirsa. Nah, ini juga setelah diidentifikasi terkait ciri-cirinya, ini juga akhirnya sudah diidentifikasi oleh pihak berwenang. Dan ini juga kalau kita lihat ya, bahwa dari BIN sendiri, ini dikonfirmasi, mohon maaf, di dalam dompet korban polisi menemukan kartu tanda anggota KTA milik Badan Intelijen Negara atau BIN dan TNI. Dari penemuan ini, identitas korban kemudian dikonfirmasi merupakan Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostevan, seorang pensiunan dengan pangkat terakhir Brigjen yang berusia 75 tahun. Atas dasar ini akhirnya juga otopsi dilakukan pemirsa, namun ketika otopsi telah dilakukan ternyata tidak ada tanda-tanda luka ataupun motif pembunuhan. Namun sampai saat ini juga masih ditelusuri. Ini juga dari berbagai sumber pemirsa ya, dalam salah satu CCTV yang ada ini dinyatakan bahwa memang korban sempat memasuki pelabuhan di sekitar pukul 00 lewat gitu ya pada dini hari tersebut. Dan kemudian memang melaju menuju di pesisir dermaga seperti itu. Entah apa, ini juga masih kita tunggu prosesnya. Namun kita juga tentunya mengucapkan turut berduka cita, semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik dan segala misteri-misteri yang ada ini juga segera terpecahkan. Nah, baik pemirsa. Dua berita tadi membuka nih ya pertemuan kita di pagi hari ini. Masih ada berita lain lagi loh pemirsa yang akan kita ulas secara seru. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.